Halo, selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebentar ya. Saya siapin dulu materinya. Oke. Oke. Decline. Yang ini. Oke. Sebenarnya ini bisa nggak sih? Oke. Oke. Pagi kita akan mulai untuk materi sesi 5 ini, yaitu mengenai animation. Oke. Nah, di animasi ini, oke, ini adalah elemen keempat ya. Sebenarnya animasi ini dia teknologi yang lebih, oke, dasarnya sih memang dari elemen image atau gambar, oke, yang kemudian digabungkan dengan beberapa gambar lainnya yang dengan objek yang sama, lalu diproses secara cepat sehingga menghasilkan gerakan yang kita sebut sebagai animasi. Nah, ini yang akan kita pelajarin, ya, prinsip animasi, animation by komputer, teknik animasi, file animasi, dan tahapan dalam pembuatan animasi. Oke, di sini kalau kalian bisa lihat, prinsip dari animasi sendiri adalah sebuah objek yang bergerak, oke, secara cepat, cukup cepat, sehingga memberikan pergerakan yang seperti seolah-olah nyata. Oke. Nah, biasanya animasi ini digunakan untuk mempresentasikan sesuatu, memberikan teknik sesuatu, oke, menjelaskan sesuatu dengan lebih detail dibanding hanya gambar saja. Karena kalau gambar saja itu biasanya kurang memberikan respon ya, oke, dan memerlukan informasi lebih. Tapi kalau dengan animasi ada beberapa teknik yang diinfokan, terus kemudian ada
ide yang disampaikan itu akan lebih jelas tampilannya. Nah, contoh animasi yang pertama kali itu contohnya adalah flipbook. Itu yang animasi versi manual ya, di mana kalian menggambar satu persatu. Nah, setelah menggambar satu persatu, dijadikan dalam satu kumpulan buku dan dijalankan secara cepat atau dibuka secara cepat. Nah, ketika dibuka secara cepat, gambar itu mulai sedikit ada pergerakan. Ya. Untuk membuat pergerakan animasi itu cukup baik atau tidak, smooth atau tidak, oke. Itu biasanya tergantung dari kecepatan, kita sebutnya frame per second ya. Frame per second dari masing-masing gambar tersebut. Jadi semakin cepat frame per second-nya, berarti animasi yang dihasilkan itu pasti semakin smooth. Ya, tapi waktunya juga berarti durasinya semakin singkat. Tapi kalau frame per second-nya itu lebih lambat, otomatis animasi yang diberikan juga melambat, seperti seolah-olah kayak slow motion. Atau mungkin juga bisa seperti patah-patah gitu, gerakan animasinya. Oke. Jadi, di sini tergantung dari durasi, banyaknya gambar, lalu kemudian frame per second-nya. Nah, ini contoh untuk flipbook ya, mungkin beberapa mungkin masih ada yang seperti ini. Jadi ketika dibuka secara cepat, dia akan menghasilkan animasi yang cukup baik. Nah, teknik animasi sendiri itu ada beberapa ya. Animasi yang sederhana itu contohnya 2 dimensi. Nggak perlu banyak-banyak, objeknya cukup 2 aja, tapi diproses secara looping. Oke. Diproses secara berulang. Oke, jadi misalnya orang berjalan berarti kaki kanan kaki kiri yang jalan. Oke. Nah, terus abis itu misalnya sebuah teks yang diubah warnanya, misalnya hitam putih kemudian di looping satu-satu. Oke. Di looping secara keseluruhan menghasilkan jadi kayak seolah-olah teksnya itu ada animasinya hitam putih, 2 warna. Padahal sebenarnya kita bikin satu hitam, satu putih, lalu dijalankan secara cepat. Oke. Lalu mungkin dikasih kayak lightning atau color untuk masing-masing logo. Oke. Nah, lalu kemudian kalau misalnya mau lebih complicated itu ada 2,5D. Oke. 2,5 dimensi animasi. Bedanya apa? Kalau 2 dimensi itu kan X dan Y ya. Oke, jadi ada koordinat X dan Y, posisi koordinatnya X dan Y, tapi kalau misalnya 2,5D, itu dia sama X dan Y, tidak ada Z kedalaman, tidak ada, tapi dia punya beberapa efek yang membuat dia menjadi 2,5 dimensi. Jadi kurang lebih seperti 3 dimensi, tapi tidak seperti 3 dimensi. Kenapa? Karena nanti saya tunjukin perbedaannya ya. Kalau 2,5D, ini contohnya efek-efeknya, itu ada embossing, shadowing, oke. Terus kemudian ada beveling, highlighting, oke ya. Terus yang lainnya, oke. Nah, contohnya seperti apa? Ini kebetulan saya ada contohnya. Nah, di sini udah saya kasih link. Nanti kalian bisa lihat linknya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini animasi 2,5D. Ya. Jadi ini sebenarnya kartun biasa. Ya. Kartun biasa untuk marketing sebuah perusahaan. Oke, dia kasih tahu bisnis proses sebuah perusahaan seperti apa. Nah, kalau kalian lihat di sini gambarnya itu murni 2 dimensi aja. Tapi ada beberapa kayak kalau kalian di sini lihat ada kayak semacam shadowing-nya, sedikit bevel ya di sini. Nah, ini yang membuat dia itu 2,5D. Oke. Contoh kayak kartun yang sekarang ada di TV, misalnya Wibeber atau misalnya apa lagi ya? Mr. Bean animasi itu. Nah, itu udah 2,5D. Kenapa? Karena ada efek lightening-nya, ada efek shadowing-nya, terus objek-objek yang ada tuh terlihat seperti bevel. Itu 2,5D. Nah, ini kalau kalian lihat ya ini memang gambar 2 dimensi biasa ya.
Tapi karena ada efek-efek seperti itu, jadi terlihatnya itu ini bukan 2D, ini 2,5D. Nih, kalau kalian lihat, oh ada background, dia tambahin background dengan objeknya lagi di depannya. Tuh, terlihatnya bukan 2D, tapi 2,5D. Nah, kalau 3D itu bedanya apa dengan 2,5D? Kalau 3D itu, kalian bisa lihat dari sisi atas, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi memang ada bentuk objek ya, bukan bentuk yang kayak cuman shadowing, lightning, bevel, itu bukan. Tapi memang ada bentuknya. Sama seperti kalian melihat teman kalian dari sisi sebelah kiri, sebelah kanan, itu ada bentuknya. Karena ada bentuknya itu, istilah kata kayak ada ketebalan atau ada kedalamannya, itu kita sebut sebagai 3D animasi. Ya, contohnya itu kayak Avatar, Toy Story, Shrek. Ya, kalau Avatar sih sebenarnya bukan 3D doang ya, itu dia gabungan 3D plus virtual reality. Kalau Toy Story, Shrek ini murni 3D animation. Oke. Nah, terus kemudian animasi teknik. Di sini kalau animasi teknik itu ada dua cara. Yang pertama sel animasi, yang kedua itu computer animation atau digital animation. Bedanya apa? Nah, kalau kalian pernah cari tahu eh, proses pembuatan film Disney zaman dulu, itu pertama kali dikembangkan dengan menggunakan teknik animasi. Oke, itu kita sebut sebagai sel animasi. Oke, jadi pembuatan film pertama kali Disney yang Mickey Mouse hitam putih zaman dulu itu adalah sel animasi. Dibuatnya gimana? Dibuatnya itu per lembar. Jadi dari kertas yang sedikit transparan itu dibuat satu buah objek, oke. Terus dibuatlah satu kertas lagi untuk objek yang sama tapi dengan sedikit pergerakan. Oke. Nah, itu kita sebut sebagai sel animasi. Nah, sel animasi itu sekarang berkembang ya. Jadi bukan berarti sel animasi itu cuman yang bentuknya manual, hanya kertas yang dibuat dia digambar saja lalu kemudian dijalankan sehingga menghasilkan sebuah animasi, tidak. Tapi sel animasi yang sekarang adalah di mana dia bisa menggunakan software yang ada. Oke. Software yang ada itu maksudnya apa? Nah, nanti akan lebih jelas. Nah, software yang ada itu misalnya dia punya keyframe. Nah, keyframe itu ada kita sebut sebagai objek awal dengan bukan objek awal ya, titik awal dan titik akhir dari masing-masing aksi atau animasi yang mau diberikan. Oke. Jadi the first and the last frame of an action ya. Nah, untuk menggabungkan keyframe di sini dari yang awal ke yang akhir, kita gabungkan dengan menggunakan twinning. Oke. Nah, twinning ini untuk penggabungannya. Ya, penggabungan antara keyframe awal dengan keyframe akhir sehingga menghasilkan sebuah teknik yang kita sebut sebagai animasi. Oke. Next. Nah, ini contoh sel animasi yang zaman dulu. Jadi satu objek per objek. Nah, nanti dari objek-objek ini dikumpulkan menjadi satu bagian sehingga ketika dijalankan secara sekaligus masing-masing gambar ya, itu akan menghasilkan sebuah animasi. Oke. Nah, sel animasi yang lain nih dengan menggunakan software ya. Kalau ini kayaknya pakai Flash. Ya, pakai Flash. Kalau kalian lihat di sini dia ada titik kita bold ya. Ini kita sebut sebagai keyframe. Ini keyframe-nya. Nah, nanti di antar keyframe ini kalian bisa implement twinning ya. Sehingga animasi ini terlihat seakan-akan berjalan. Padahal sebenarnya twinning-nya yang memproses objek tersebut. Jadi ini kenapa ada dua keyframe? Keyframe yang pertama itu untuk set posisi. Misalnya dia posisi awalnya di sebelah kiri. Nah, keyframe yang kedua yang di akhir ini di mana dia kasih objeknya ini di posisi sebelah kanan. Nah, kalau sudah tinggal digabungkan dengan twinning sehingga menghasilkan seolah-olah si objek ini berjalan dari kiri ke kanan. Ya.
Oke. Nah, ini contoh sel animasi yang zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu memang kertasnya agak transparan ya. Lalu kemudian benar-benar murni digambar satu persatu. Nah, baru kemudian nanti di-capture gambar ya, disimpan dalam sebuah device seperti ini. Nah, ini harus dikasih lightning agar hasilnya itu lebih terang. Oke. Next. Nah, ini contoh sel animasi ya. Jadi ini satu gambar, satu gambar, satu gambar, kemudian di-capture, kalau di-capture tinggal didigitalkan. Jadi seolah-olah terlihat seperti orang berjalan. Ya, padahal sih ya ini hasil dari penggabungan gambar yang satu dengan yang lain. Nah, komputer animasi itu bedanya apa? Kalau komputer animasi itu lebih ke akuratan, seperti objek aslinya, oke. Jadi ini biasanya diimplementnya itu lebih ke 3D animasi ya. Jadi kalau 2D bisa nggak? 2D bisa, tapi tidak bisa mempresentasikan secara real jadinya. 2,5D nggak begitu karena gerakannya masih terlihat kurang smooth. Nah, tapi kalau 3D itu masih, bisa. Kenapa? Karena komputer animasi ini dia ada perhitungannya. Contoh misalnya, jadi komputer animasi ini memang biasanya diimplement di 3D kenapa? Karena misalnya ada pembuatan objek 3D animasi bentuknya adalah orang, misalnya manusia. Nah, ketika manusia itu melempar sebuah benda dengan tangannya, contoh misalnya melempar bola dengan tangannya, apakah yang bergerak hanya tangannya saja? Biasanya tidak. Oke. Kenapa tidak? Karena gini, anggaplah kalian seperti objek tersebut. Biasanya objek computer animation itu direfleksikan dari objek aslinya, ya, jadi manusia. Jadi ketika kita merefleksikan seolah-olah kita melempar bola, itu tidak cuma tangan saja yang bergerak, bisa juga punggungnya, otot punggungnya, bisa juga, posisi kakinya tiba-tiba berubah, atau hips ya, pinggul ya yang sedikit bergerak. Nah, itu yang kita sebut sebagai komputer animasi. Itu ada perhitungannya. Jadi ketika satu objek dilempar dengan, objek manusia oleh si objek manusia itu, maka ada bagian yang tidak hanya tangan yang bergerak, tapi ada bagian lain juga yang bergerak, oke. Nah, untuk pembuatan komputer animasi ini perlu memiliki software yang khusus ya, dan selain software yang khusus juga memang perangkatnya juga cukup banyak spesifikasinya, oke. Nah, ini contoh animasi teknik yang, komputer animation atau digital animation ya. Jadi kalau kalian lihat ini ya polos, terus kemudian dikasih kayak efek batu meteor yang mengelilingi. Nah, seolah-olah itu nyata, padahal itu tidak. Oke. Nah, ini, perhitungannya secara spesifik kita sebut sebagai kinematik. Oke, jadi kinematik itu adalah, eee, cara, berjalan atau cara bergeraknya sebuah objek. Nah, kita sebut sebagai join. Jadi kalau misalnya kalian yang pernah pakai atau pernah pegang 3D Max, itu ada yang kita sebut join untuk membuat sebuah animasi dalam objek 3D. Oke. Contoh misalnya orang berjalan. Nah, kalau orang berjalan otomatis yang join atau yang dilakukan animasi adalah kaki. Tapi selain kaki, berarti ada posisi atau, bagian tubuh bagian atas yang akan bergerak. Misalnya hips ya, atau misalnya tangannya, atau bahunya ada yang bergerak, biar seolah-olah hasil animasi atau komputer animasi ini nyata. Jadi kayak realistik. Oke. Nah, bagaimana cara, untuk memberikan animasi yang di saat orang berjalan secara real? Ya itu seperti yang tadi saya sebutkan, kalian harus calculate posisinya, misal ketika orang melangkah normally 30 lah ya, 30 senti sampai 60 senti normalnya. Tapi kalau misalnya kalian bikin seolah-olah, animasi berjalannya itu antara 50 sampai 80 senti, jaraknya terlalu jauh gitu loh. Itu tidak
tidak terlihat seperti pergerakan animasi objek manusia yang normal. Oke. Jadi biasanya karena jaraknya terlalu jauh, seolah penggambaran walking step-nya kurang bagus. Nah, jadi harus diperhitungkan posisinya ketika dia berjalan, berapa jarak antara kaki kiri dan kaki kanan ketika melakukan pelangkahan. Nah, bagian-bagian yang termasuk ya seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya untuk join itu nggak cuma kaki yang bergerak, bisa juga hips ya, bisa juga flat ya, bisa juga bagian punggungnya atau tangannya. Nah, itu harus diperhitungkan. Biasanya komputer animasi ini wajib untuk merefleksikan di objek yang real dulu, baru diimplement ke objek animasinya sendiri. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya orang lari di sini yang bergerak nggak cuma kaki, bisa juga bagian hips ya, pinggul ya, atau misalnya bagian lengannya, bahunya, itu ada pergerakan. Ya, ini kita sebut sebagai kinematik ya. Nah, di sini ada 3D animasi. 3D animasi itu ada 3 tahapan. Oke. Ada tahapan pertama itu adalah modeling, kedua animasi, yang ketiga itu rendering. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah tahapan modeling. Oke. Jadi kalau kalian yang pernah pakai 3D Max atau 3D Maya dan yang lainnya, itu real nggak ada objek yang bentuknya langsung tiba-tiba manusia. Tidak ada. Biasanya itu diambil dari objek yang sifatnya itu grafik, oke, atau shape lah, ya. Jadi kalau mau bikin manusia berarti ada gabungan dari kita ambil globe atau misalnya bola, lalu kemudian tinggal dilakukan extrude sama intrude. Nah, extrude sama intrude itu apa? Extrude itu misalnya itu penarikan keluar. Ya, jadi misalnya kalian mau bikin hidung, berarti kan harus ada bagian yang ditarik. Nah, objek bola itu sebenarnya masing-masing udah ada vertexnya seperti ini. Jadi kalian bisa tarik. Nah, kalau misalnya mau bikin objek mata atau misalnya objek rahang, itu biasanya agak ditarik ke dalam, oke, biar terbentuk. Nah, itu kita sebut sebagai modeling. Kalau modelingnya sudah selesai, kita bisa tambahkan animasi. Animasi itu dengan menambahkan join tadi. Jadi misalnya dibikin joinnya itu di posisi bibir ya. Jadi bibirnya itu bisa naik turun. Jadi seolah-olah dia senyum. Oke. Nah, kalau misalnya udah kalian bisa lakukan rendering. Nah, rendering ini prosesnya sebenarnya seperti ini ya. Nah, kalau rendering yang bentuknya ini sudah seperti ini, yang sorry, yang manusia seperti ini artinya dia sudah kasih tekstur. Kok nggak berubah slide-nya? Oh, nyala. Oh ya. Nah, yang ini dia udah diberikan tekstur. Ya, aslinya rendering hanya seperti ini. Nah, contoh detailnya seperti ini. Nah, kalau 3D prosesnya ini seperti ini. Jadi ada vertex yang kalian bisa intrude, extrude, atau saya lupa teknik lainnya ada di 3D ya. Jadi bisa ditarik-tarik lah vertexnya ini disesuaikan. Kalau misalnya udah disesuaikan, baru di render, coba di render. Kalau di render pasti lebih smooth. Jadi vertex-vertexnya itu tidak akan terlihat. Nah, kalau misalnya ini udah render ya, tanpa diberi tekstur. Nah, kalau yang ini dengan diberi tekstur. Kalau diberi tekstur hasilnya seperti ini. Jadi dia terlihat seperti manusia. Oke. Nah, terus yang kelima, gambar kelima ini, dia ini diberi tekstur plus diberi lightning. Ya. Karena kalau program 3D itu kalau kalian render ya dia akan menghasilkan posisi yang seperti ini, tanpa lightning, tanpa pencahayaan. Ya, tapi kalau dikasih lightning atau pencahayaan jadi objeknya lebih terang. Nah, terus yang ini dia kasih semacam animasi. Ya, jadi kalian lihat nih bibirnya agak sedikit ditarik ya. Jadi dikasih animasi sini, kasih lightning dan sudah dirender. Oke, dan ini udah diberi tekstur juga. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu mau tanya Bu, Ya. yang Silakan.
Sinkronisasi itu dari yang poligonnya, besar-besar menjadi poligon yang lebih kecil itu, termasuk rendering ya, Bu? Poligon yang besar, poligon yang kecil termasuk rendering? Enggak sih, sebenarnya dia kasih tahu ini masih bisa dilakukan edit. Tapi hasil akhirnya itu rendering dia hanya membuat smooth setiap, saya sebut sudutnya ya, sudutnya itu jadi tidak begitu tajam, jadi lebih kayak seakan-akan nyata. Gitu. Jadi vertex-nya tidak begitu kelihatan. Kalau kalian lihat di sini kan dia bentuknya kayak ada sudut. Nah, tapi kalau di rendering itu sudutnya udah nggak terlihat. Seolah-olah kayak dikasih apa ya, kerangka tapi kalian kasih ditutup sebuah kain lah biar kerangkanya itu tidak terlihat seperti kerangka. Gitu. Itu tetap, aslinya tuh yang udah paling kanan itu masih dalam bentuk poligon gitu atau sudah smooth banget tuh? Atau poligonnya kecil-kecil banget? Ini udah paling kecil, ini udah di-render. Tapi masih dalam poligon ya itu, Bu? Yes. Oh. Masih bisa diedit atau enggak? Bisa, tapi harus dikeluarin dulu rendering. Jadi rendering itu istilah kata kayak kalian punya program di-compile, kalau kalian mau edit kalian close dulu compiler ya, baru lakukan edit lagi. Masih bisa diedit. Oke, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Oke, animasi special effect itu ada 2 ya, ada morphing sama warping, ya. Aslinya 2, yang membedakan tuh apa, jadi kalau morphing kalian ingat aja, itu akan ada 2 objek ya. Oke, jadi ada objek 1 sama objek 2, kemudian dibuat morphing effect sehingga pergerakan seolah-olah, objek 1 itu berubah menjadi objek 2. Jadi contohnya kayak gini, oke. Jadi dari yang gambar patung yang lama menjadi, gambar patung yang modern. Oke. Atau contohnya kayak gini, ini ada 2 objek ya kalau kalian lihat. Ada bunga dengan sudut kelopaknya itu tajam dan bunga dengan sudut yang satu lagi ini kelopaknya itu rounded. Nah, morphing itu dia merubah bentuk dari objek yang satu menjadi objek yang kedua secara smooth. Ya, jadi terlihatnya seperti ini. Oke, ini morphing. Oke. Nah, ini kan perubahan dari objek satu ke objek yang kedua. Nah, kalau warping, ini objek yang sama, oke, objek satu dengan objek yang satunya, oke, ini sama, oke, tapi objeknya itu sedikit diedit aja, ya. Jadi bagian matanya di sini kan terlihat ya, oke, husky-nya. Nah, ini dia bikin secara sipit, terus bagian mulutnya itu kan dia biasa, kalau ini dia tarik, dia distort, oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, warping ini sebenarnya awalnya dari morphing. Oke, bedanya apa kalau warping ini objek yang sama, cuman agak ada penarikan atau distorting. Oke. Tapi kalau morphing itu objeknya berbeda. Tidak ada penarikan tapi perubahan objek dari objek yang satu ke objek yang lainnya. Itu bedanya ya. Oke. Nah, untuk animasi file format yang biasa kalian ketahui, kalau saya pribadi saya cuma tahu FLA, SWF, oke, sama, 3D Max. Ya, itu aja. Nah, jadi ada ini Director, FLI ini Animator Pro, Max ini 3D Max, GIF ini oh ya GIF satu lagi saya lupa, GIF ini bisa tapi menggunakan Adobe Photoshop, ini bisa ya, tapi saya nggak pernah bikin animasi di Photoshop sebenarnya. Oke, nah ini GIF, terus FLA atau SWF, nah ini dari Adobe Flash ya, tapi Adobe Flash sekarang udah nggak ada setahu saya, ya. Jadi sekarang pakainya Adobe Animation ya. Oke. Nah, tahapan untuk, membuat animasi. Jadi yang pertama,
animasi itu biasanya agak sedikit sulit kalau kalian tidak bisa memahami teknik-tekniknya. Jadi kalian harus familiar dulu dengan software ya, dan teknik-teknik yang ada di animasi. Paling basic biasanya kalian harus sudah tahu antara keyframe dengan twinning, terus morphing, sama wrapping, itu udah basic animasi. Jadi kalian udah tahu, paham penggunaannya, itu sudah bisa bikin animasi yang sederhana. Oke. Terus dalam penyampaiannya, untuk memperkecil ukuran file animasinya, yang pertama itu kalian harus wajib menggunakan background yang simple. Jangan terlalu banyak gambar atau warna, oke? Karena ketika kalian tarik gambar sebagai sebuah background di animasi kalian, itu kalian menambahkan ukuran file animasi kalian sebenarnya. Oke. Terus perhatikan juga untuk banyaknya objek yang ada dalam animasi tersebut. Jadi jangan sampai objeknya itu banyak semuanya dikasih animasi. Tidak perlu. Kayak misalnya orang berjalan di taman. Nah, taman itu kan biasa ada pohonnya. Pohonnya itu dibikin kayak kasih efek angin, ada bergeraknya. Itu udah orangnya berjalan, pohonnya bergerak juga, oke. Nah, itu kan banyak objek yang digerakkan jadinya. Nah, karena banyak objek yang dijalankan atau animasi yang dijalankan, itu yang membuat file animasi menjadi lebih besar juga. Oke. Lalu kemudian number of light, oke, reflection, sama transparency. Nah, ini sebenarnya kalau light ini lebih berpengaruh di 3D animation ya. Jadi kalau kalian menggunakan 3D Max atau 3D Maya, itu kalian bisa tambahin lightening dari beberapa sisi. Efeknya biar objeknya itu terlihat lebih nyata, oke. Jadi ada sisi shadowing-nya, tapi kalau misalnya posisinya dia di dalam satu ruangan, otomatis lightening-nya harus banyak ya. Jadi shadowing-nya sangat-sangat kecil. Nah, kalau lightening-nya terlalu banyak, itu juga bikin ukuran file-nya juga besar. Ya. Lalu kemudian kombinasi filenya juga disesuaikan ya. Contoh kalau misalnya animasi 2 dimensi kan rata-rata ukurannya nggak besar ya, kecil. Karena kecil resolusinya juga kecil. Nah, tapi kalau untuk yang animasi 3D itu biasanya ukuran filenya besar, terus objek 3D-nya juga udah besar. Oke. Jadi kalau untuk animasi 2D kalian bisa mengambil gambar yang resolusinya sederhana aja, nggak perlu high quality ya. Karena sebenarnya kan kalau animasi kan basic-nya kalian punya gambar dulu. Kalau kalian udah punya gambar kan tinggal gabungin aja gambarnya dan diberikanlah twinning, oke, untuk menghasilkan animasi. Terus kemudian, oh ini pastiin aja setiap pembuatan animasi itu kalian tetap menyimpan master ya. Seperti kalau kalian mungkin ada yang pernah gunain Adobe Photoshop. Kalau Photoshop tuh aslinya itu dia bukan JPEG atau PNG atau yang lainnya ya, tapi dia itu formatnya PSD. Biar apa? Biar bisa tetap diedit. Karena kalau misalnya cuma JPEG atau PNG itu hasil yang sudah dikompres lah istilahnya. Oke, animasi juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya versi misalnya animasi Flash, FLV, itu masih bisa diedit. Tapi kalau kalian sudah jalankan, itu dia akan create satu yang namanya SWF. Oke, SWF ini hanya bisa dijalankan, jadi tidak bisa dilakukan edit lagi. Oke, ya itu sedikit perbedaannya. Jadi pastikan file aslinya itu tersimpan, jangan sampai tidak tersimpan. Jadi biar kalau misalnya ada perubahan atau mau diedit, itu tetap ada. Oke, lanjutannya di sini, kalau misalnya kalian menggunakan animasi secara manual kayak flipbook tadi, sebenarnya tidak memerlukan cost yang besar ya, karena memang itu kan digambar per halaman ya. Nah, beda dengan kalau misalnya kalian menggunakan animasi dengan software tertentu. Nah, itu rata-rata software animasi itu berlicense. Oke. Nah, itu biasanya memerlukan cost dan teknik tertentu. Nah, terus kemudian kalian juga bisa berkonsultasi kayak misalnya kalian mau
membuat sebuah animasi dengan efek-efek tertentu, itu kalian bisa sebenarnya nggak perlu berkonsultasi langsung ke animatornya ya, tapi kalian bisa cari tahu efek yang seperti kalian inginkan itu lebih cocoknya yang seperti apa. Misalnya, saya mau bikin kayak semacam, eee, orang yang, eee, bergerak atau senyum lah ya, senyum. Nah itu kan distorsi. Nah itu kalian bisa pakai efek yang, eee, wrapping tadi, oke. Nah, keuntungan sama kekurangan dari penggunaan animasi itu apa? Keuntungannya ini pasti menarik perhatian, ya. Selain menarik perhatian juga memberikan informasi yang lebih. Kenapa? Kalau kalian bayangin aja, ibarat kata cuma gambar doang, itu tidak memberikan keterangan atau efek apapun. Tapi kalau dengan animasi ada pergerakan, ada sesuatu yang disampaikan, itu akan lebih jelas. Nah, biasanya kan kemarin kan sempat saya jelasin, kerugian dari gambar adalah dia itu ambigus, dia bisa memberikan sesuatu yang interpretasi, oke. Jadi, bisa disalahartikan. Nah, karena bisa disalahartikan akan lebih baik kalau di-combine dengan teks, ya. Nah, tapi kalau animasi ini biasanya lebih visualization, terus kemudian gambarnya juga lebih ada tekniknya, lebih terlihat struktur gambar ya, jadi biasanya lebih jelas. Nah, kekurangannya ini menggunakan memori yang cukup besar, jadi tidak seperti image yang memorinya itu, 1, tapi kalau ini tergantung dari jumlah frame per second-nya, jumlah durasi animasinya, oke, itu juga harus diperhitungkan. Semakin lama durasi animasinya, semakin, frame per second sebenarnya membuat, animasinya itu smooth atau tidak ya, pergerakan animasinya itu bagus atau tidak. Tapi kalau durasinya itu biasanya membuat file ukuran eee, durasi itu merupakan salah satu faktor menentukan apakah file animasi tersebut memiliki ukuran yang besar atau tidak. Oke. Nah, lalu kemudian perlu equipment khusus atau software khusus ya, jadi tidak bisa sembarangan software. Dan kalau 2D animation itu biasanya tidak menggambarkan seperti video atau, pergerakan yang cukup baik ya, karena biasanya 2D animation itu real buatan sendiri, tidak bisa menggambarkan hasil nyatanya atau realistis, oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya nggak ada, saya kasih lihat ke kalian. Ini saya punya contoh yang animasi sel tapi based on storyboard. Nih, ya, jadi storyboard-nya seperti ini. Nah, ini animasinya. Ini objeknya cuma 2 atau 3 doang. 2 atau bukan objek ya, 2 atau 3 gambar doang, kemudian diulang, di-overlap berkali-kali sehingga menghasilkan animasi.
Ini gambaran kalau digambar per satu halaman nih, per halaman. Oke. Ini banyak storyboard ya. Ya, ini kayak scene yang ini kayak scene yang template storyboard yang saya infokan. Jadi kalau dalam pembuatan storyboard nggak perlu real hasil scene-nya, nggak, gambar aja. Kalau kalian nggak bisa gambar, kalian bisa bikin shape kotak, objek atau stickman juga boleh. Ibu boleh minta Mm-mm. linknya aja nggak? Soalnya ini putus-putus gitu, patah-patah terus. Oke. Ini nanti linknya saya taruh di slide ya. Kasih Bu. Iya. Nah, jadi pergerakannya seperti ini. Ya, ini kayak 2 atau 3 gambar lah paling, tapi di loop berkali-kali sehingga menghasilkan animasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nah, paling kalau ya lepas komik. Oh, spotting. Oh. Ya, responding. Nah, oke. Nah, ini ada sedikit kayak semacam exercise, ya, ada 2 pertanyaan. Kalian bisa, ini semacam review sih, lebih tepat ya. Kalian bisa diskusi dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Nanti habis itu saya tanya ya. Oke.
Oke, kita lanjut. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, ada 2 teknik untuk membuat animasi. Kira-kira apa aja nih tekniknya? Cell animation sama computer animation. Betul, cell animation sama, komputer animasi. Kira-kira bedanya apa sih? Ada yang bisa jelasin? Kalau yang computer animation itu kan yang lebih digital banget, yang udah dari dan biasanya dipakai buat yang film atau yang bagus. Yang sebenarnya itu cell animation tuh lebih awalnya manual. Dia awalnya kayak gambar, terus dari gambar-gambar yang lain jadi satu, terus jadi sebuah satuan animasi gitu. Udah, itu menurut saya. Oke. Betul ya. Jadi kalau computer animation tuh lebih digital, tapi ada teknik perhitungannya juga. Tapi kalau cell animasi itu lebih manual, based on gambar. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Which kind of effect that can be used to create a transformation of one image to another? Give the example. Apa nih? Morphing, good. Betul, morphing. Oke, morphing ini memang digunakan untuk mengubah bentuk dari satu image ke image yang lain ya. Tapi kalau misalnya satu image hanya di distortion atau ditarik saja, itu adalah wrapping. Great. Oke. Ini materi animasi memang sedikit, cuma seperti ini. Ini udah hampir, biasanya kita bahas itu per materi yang ada di buku paling cuma 70%, ini udah hampir 100%-nya materi satu bab yang ada di buku. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Nih sambil saya buka mesinnya ya. Lah, mana nih punya saya? Eh,
Ini 33. Oke, masuk semua. Sebenarnya boleh nggak sih nggak usah diisi? Banyak banget yang harus di checklist. Tapi takutnya nggak valid nanti. Oke, statement. Ada 32 student. Berapa kali? Oke, nggak mau. Oke, sudah. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, terima kasih buat kehadirannya. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan aja ya. Ya Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.